Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mami Ana Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Aroma kemewahan menusuk tajam di ruang makan utama kediaman Burhanuddin. Kristal baccarat berkilauan di bawah lampu gantung Florentine, memantul pada marmer Carrara. Idul Fitri kali ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, terasa dingin dan formal. Mutiara Ayu Putri duduk tegak. Wanita itu baru kembali ke tanah air, membawa gelar ganda teknik informatika dan manajemen, diraih dengan predikat Kumlot dari ITB dan pendidikan lanjutan dari Eropa. Pencapaian yang terasa seperti beban, bukan mahkota. Mutiara mengamati keluarganya. Di sampingnya, Dimas 39 tahun, sang kakak, wakil direktur unit bisnis yang selalu merugi, sibuk memotret hidangan untuk pamer. Dimas hidup dari warisan, bukan kecakapan. Di seberangnya, Nadia 30 tahun, adik perempuan, seorang influencer, sibuk mengatur sudut kamera ponsel untuk live story glamornya. Nadia menjual kebahagiaan palsu dan hanya peduli pada image. Hanya ibu yang menatap Mutiara dengan campuran bangga dan cemas. Di ujung meja, duduklah sang kepala keluarga, Burhanuddin. Pria itu memancarkan keheningan yang mencekam. Mutiara memberanikan diri. Ayah, saya sudah siapkan proposal integrasi AI di sistem logistik kita. Menurut perhitungan saya, kita bisa hemat hingga 20% tahun depan. Dimas tergelak sinis. Jangan sok hebat. Rah, perusahaan kita besar karena koneksi, bukan gadget canggihmu. ITB itu cuma di atas kertas saja. Nadia ikut menukas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Apa gunanya hemat 20% kalau image keluarga kita hancur karena terlihat miskin? Mutiara merasakan sengatan panas di pipinya. Penghinaan itu sudah biasa. Tiba-tiba, Burhanuddin meletakkan garpunya dengan dentingan keras. Keheningan segera menyelimuti ruangan. Burhanuddin berdiri di meja makan saat lebaran. Itu adalah isyarat pengumuman yang paling menentukan. Kalian menikmati hidangan terakhir ini? Burhanuddin bertanya, suaranya rendah dan mematikan. Senang kalian menyukainya, karena ini adalah hidangan terakhir yang kalian nikmati dengan kekuasaan penuh atas nama Nudin. Dimas, Nadia, dan ibu membeku. Burhanuddin melanjutkan, dingin. Perusahaan kita, Nudin Karya Utama, sudah saya jual. Semua unit, semua aset, uang tunai. Tidak ada warisan untuk siapapun. Dimas melompat panik. Dijual? Ayah, saham kami. Kami direktur di sana. Kamu 8 tahun menjabat. Dimas, tak pernah mencapai target. Nadia, kamu menghabiskan uang untuk kepalsuan media sosial. Kalian adalah pembusukan perusahaan dari dalam. Burhanuddin mencerca, tawanya getir. Waktu sudah habis, dan kalian tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian, pandangan ayah Burhan tertuju sepenuhnya pada Mutiara. Fokus yang penuh penghinaan. Dan kamu, Mutiara menyiapkan diri. Kamu paling mengecewakan. Kamu, lulusan ITB, Kumlot, 7 tahun saya biayai. Dan apa yang kamu bawa pulang? Teori, angka-angka di atas kertas yang tak berguna. Burhanuddin menunjuk Mutiara dengan jari telunjuknya. Suaranya memuncak menjadi auman, memecah kemewahan ruangan itu. Kamu anak gagal, Tiara. Semua gelar dan ITB-mu tak berguna. Ini kehancuran terakhir. Mutiara tidak menangis. Air mata terasa terlalu murah. Penghinaan itu, dilemparkan di hari suci, adalah penghinaan terakhir yang paling menyakitkan. Kata-kata itu menembus pertahanan Mutiara, membakar harga dirinya menjadi tekad. Mutiara berdiri, langkahnya tenang, penuh ketegasan. Baik, ayah. Suara Mutiara serak tapi jelas. Jika semua ilmu yang saya bawa pulang ini tidak berguna, biarkan saya membuktikan kegagalan saya ini di luar sana. Saya terima hukuman ini, tapi ayah salah jika mengira semua gelar ini hanya kertas. Mutiara menunduk sekilas pada ibunya yang menangis. Selamat Idul Fitri, Bu. Mutiara akan kembali, tapi bukan sebagai anak ayah yang gagal, melainkan sebagai diri Mutiara sendiri. Wanita itu berjalan keluar, tanpa koper, tanpa barang berharga. Dia hanya membawa kunci mobil lamanya, ponsel, dan laptopnya alat untuk membuktikan diri. Mutiara menoleh ke belakang, melihat bayangan Burhanuddin yang masih berdiri di jendela. Saat itulah Mutiara bersumpah,
sumpah yang dibangun di atas reruntuhan harga diri. Mutiara akan kembali. Dan saat Mutiara kembali, teriakan ayah Burhan tidak akan lagi terdengar. Udara di kontrakan sempit Jakarta Selatan berbau detergen murah dan mimpi yang baru. Seminggu setelah pengumuman lebaran itu, Mutiara Ayu Putri sudah memulai hidup baru. Ruangan ini adalah antitesis dari kemewahan kamarnya dulu. Langit-langit rendah, pemandangan jemuran dan kabel listrik. Tidak ada waktu untuk berduka. Jika Mutiara menangis, ayah Burhan akan menang. Mutiara membuka laptopnya. Mutiara tahu, gelar Mutiara tidak ada gunanya jika Mutiara tidak punya modal. Wanita muda itu menerima pesan dari Dian, teman suksesnya di Singapura, yang menawarkan pekerjaan dan tempat tinggal. Mutiara menolak. Aku tidak butuh tali penyelamat, ketik Mutiara. Aku butuh tali untuk mengikat sendiri. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak butuh nama Nudin. Harga diri Mutiara adalah benteng terakhirnya. Mutiara mulai dari nol. Awalnya, dia menjadi analis data untuk toko daring kecil. Kemudian, konsultan manajemen rantai pasokan untuk UKM kerajinan. Pekerjaan yang jauh di bawah kualifikasinya. Mutiara yang terbiasa memecahkan model algoritma kompleks, kini menghitung biaya pengiriman paket. Tapi di setiap pekerjaan kecil itu, Mutiara menemukan kepuasan ini adalah manajemen yang sesungguhnya. Sementara Mutiara berjuang, gejolak finansial melanda dua saudaranya. Di sebuah penthouse sewa, Nadia mengalami krisis eksistensial. Follower Nadia menuntut konten mewah, padahal tabungan Nadia mengering. Nadia harus bekerja 18 jam sehari untuk mempertahankan fasad influencernya. Nadia mulai merasakan sakitnya bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk kemewahan. Wanita itu menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Dimas menjalani kemerosotan yang lebih cepat. Pria itu, sang mantan wakil direktur, terlalu sombong untuk menerima pekerjaan di bawah kelasnya. Dimas menghabiskan hari-hari dengan merokok di rumah kontrakan, menyalahkan Mutiara karena proposal A yang dianggap Dimas memicu kemarahan ayah Burhan. Dimas adalah pecundang yang tidak mau mengakui kemalasannya. Ayah Burhan, Burhanuddin kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Terlihat lebih tua, lebih kurus, dan sering menatap kosong. Penyesalan mungkin ada, tapi Burhanuddin terlalu keras kepala untuk meminta maaf. 6 bulan kemudian, di sebuah kafe, Mutiara menyusun konsep bisnisnya. Ia menyadari masalah utama bisnis adalah kegagalan mengoptimalkan logistik dan supply chain secara real time. Ini adalah perpaduan sempurna antara ilmu teknik informatika dan manajemen Mutiara. Semua yang ayah Burhan anggap tidak berguna. Mutiara mulai membangun pilar digital. Pilar yang sebenarnya didukung oleh data dan logika. Mutiara merekrut 2 mahasiswa ITB cemerlang dengan janji saham. Kantor Mutiara adalah laptop, kafe, dan kontrakan. Satu malam, Mutiara berjuang melawan bug yang mengancam prototipe mereka. Mutiara teringat suara ayah Burhan, "Kamu anak gagal." Kata-kata itu kini menjadi bahan bakar Mutiara. Setiap baris kode yang Mutiara tulis adalah jawaban untuk teriakan itu. "Gagal? Kita lihat saja siapa yang gagal." "Ayah," Mutiara berbisik pada layarnya. Pilar digital mendapatkan klien pertamanya, perusahaan retail kecil. Dalam 3 bulan, mereka berhasil mengurangi inventory error dan memprediksi stok dengan akurasi tinggi. Ini adalah kemenangan pertama Mutiara. 2 tahun telah berlalu. Dimas kini menjadi agen properti yang gagal, dan Nadia bekerja keras untuk mempertahankan citra palsunya. Ayah Burhan tetap dengan keangkuhannya. Di sisi lain kota, di coworking space dengan pemandangan kota yang sedang tumbuh, Mutiara menatap papan tulis berisi roadmap pilar digital. Angka-angka pertumbuhannya eksponensial. Mutiara kini adalah CEO sebuah startup yang sedang naik daun, meskipun identitasnya masih dirahasiakan. Dia adalah Mutiara Ayu Putri, yang kini menciptakan efisiensi yang didambakan oleh setiap bisnis. Tujuan Mutiara kini adalah kekuatan dan kendali. Dia akan kembali, bukan sebagai sosok yang mencari pengakuan, melainkan sebagai sosok yang mendominasi. Mutiara menutup laptopnya. Babak baru, yang lebih besar dan ambisius, baru saja dimulai. Dia menatap lampu-lampu kota, berjanji untuk mengubah takdir yang pernah ayah Burhan voniskan padanya. 3 tahun berlalu sejak Mutiara pergi dari meja makan lebaran. Total waktu kini adalah 4 tahun sejak kehancuran keluarga Nudin diumumkan.
Kehidupan keluarga Nudin yang tersisa telah berubah menjadi tontonan iron yang menyedihkan. Kemewahan masa lalu telah berganti dengan kesulitan finansial yang nyata, menusuk jauh di bawah kulit mereka yang terbiasa hidup nyaman. Dimas, yang kini berusia 42 tahun, adalah potret pria yang runtuh secara perlahan. Statusnya yang dulu sebagai wakil direktur digantikan oleh pekerjaan serabutan yang Mutiara prediksi. Ia sempat mencoba berbisnis waralaba kopi, namun sikapnya yang arogan dan manajemen yang buruk membuatnya bangkrut dalam 6 bulan. Pria itu kini menjadi pengangguran penuh waktu, bergantung pada uang pinjaman dari teman-teman lama Burhan Nudin yang merasa kasihan. Dimas menghabiskan sebagian besar harinya di sebuah kafe pinggiran yang murah, mengenakan kemeja yang sama berulang kali, dan menceritakan kisah sukses palsu masa lalunya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Ia menyalahkan ayah, menyalahkan krisis ekonomi, dan yang paling sering, menyalahkan Mutiara. Gara-gara si anak kamlod itu, Dimas menggerutu kepada seorang kenalan lama yang kebetulan berpapasan dengannya. Dia yang memicu kemarahan ayah dengan ide-ide sok modernnya. Seolah-olah dia bisa menyelamatkan perusahaan. Padahal dia hanya pembuat chip yang tidak tahu apa-apa tentang pasar. Dimas gagal memahami satu hal. Burhan Nudin sudah menjual perusahaan itu bahkan sebelum pengumuman. Kemarahan ayah hanya panggung untuk mengusir mereka, dan Mutiara, dengan kecerdasannya, adalah target yang paling ayah Burhan inginkan untuk pergi dan membuktikan diri. Dimas terlalu tenggelam dalam rasa superioritasnya untuk mengakui kegagalan Dimas sendiri. Keruntuhan Dimas adalah hasil dari keyakinan buta bahwa kekayaan adalah hak, bukan hasil kerja. Sementara itu, Nadia 33 tahun berada dalam situasi yang lebih rumit. Sebagai influencer, kegagalan finansial Nadia harus ditutupi dengan lapisan demi lapisan kepalsuan. Wanita itu berhasil mempertahankan image glamornya di media sosial. Namun di balik layar, hidup Nadia adalah neraka pinjaman bank dan penagih utang yang semakin agresif. Nadia menjual asetnya satu persatu, mobil sport, jam tangan mewah, dan tas Hermes langka, tetapi pendapatan dari endorsement menurun drastis. Pasar menuntut transparansi dan Nadia kelelahan berbohong. Utang kartu kredit Nadia sudah melewati batas kemampuan, dan Nadia kini menghadapi ancaman penyitaan apartemennya. Nadia sering menangis di kamar mandinya, sebelum kembali tersenyum cerah di depan kamera untuk menjual produk kecantikan. Ia membenci Mutiara karena telah memilih jalan bersih yang tidak menyulitkan. Setidaknya Mutiara tidak punya hutang, pikir Nadia pahit. Nadia tidak menyalahkan Mutiara atas kejatuhan finansial ayah. Nadia hanya membenci Mutiara karena telah bebas dari jerat gaya hidup yang Nadia ciptakan sendiri. Ayah Burhan sendiri, kini menetap di sebuah rumah yang jauh lebih kecil dan sederhana. Pria itu terlihat menua dengan cepat. Burhan Nudin sering duduk sendirian, menatap majalah bisnis lama dengan wajah penuh penyesalan. Dia telah mencapai tujuannya untuk menghukum anak-anaknya dan memaksa Mutiara pergi. Namun harga diri yang terlalu tinggi mencegahnya untuk menghubungi siapapun. Burhan Nudin tahu tindakannya kejam, namun Burhan Nudin masih percaya itu adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai ketergantungan. Jauh dari drama dan kepalsuan itu, di sebuah kantor kecil namun modern, Mutiara kini menemukan ritmenya. Wanita yang dulunya hanya memegang teori, kini adalah praktisi. Perusahaan rintisan Mutiara, Pilar Digital, memasuki tahun keempatnya. Mereka tidak lagi bekerja di kafe atau coworking space. Mereka memiliki kantor sendiri, bersih, minimalis, dan penuh energi. Mutiara telah menguasai seni negosiasi dan manajemen krisis semua berkat pengalaman freelance kecilnya. Pilar Digital telah berkembang pesat. Platform integrasi rantai pasokan berbasis AI yang Mutiara bangun telah menarik perhatian industri. Mutiara, dengan latar belakang teknik informatika dan manajemennya, berhasil menjembatani kesenjangan antara dunia tech dan dunia bisnis konvensional. Gelar kamlotnya kini bukan sekadar kertas. Itu adalah fondasi yang kokoh untuk setiap keputusan strategis. Mutiara sangat berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan identitasnya. CEO Pilar Digital selalu tampil dengan nama samaran di media daring, atau diwakili oleh manajer pemasaran yang Mutiara tunjuk. Dia tidak ingin kesuksesan Mutiara menarik perhatian keluarganya sebelum waktunya tiba. Mutiara ingin kembali, bukan sebagai anak yang sukses, tetapi sebagai kekuatan yang tak terhindarkan. Pagi itu,
Mutiara sedang memimpin rapat penting. Di layar besar di belakangnya, grafik pertumbuhan menunjukkan kenaikan tajam. Mereka baru saja memenangkan tender besar dengan perusahaan manufaktur elektronik regional. Kemenangan ini adalah loncatan yang sangat signifikan. Kita mencapai batas maksimal kapasitas server bulan depan, kata seorang anggota tim teknis Mutiara. Mutiara mengangguk, matanya bersinar penuh perhitungan. Wanita itu tahu, inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh, melangkah lebih besar. Mutiara telah mencapai titik di mana startupnya siap menjadi pemain utama di pasar. Kita butuh lahan, lahan besar untuk server farm baru. Kita harus mengamankan area di dekat pusat kota. Lokasi strategis adalah kunci. Saya akan mengurus negosiasinya sendiri, Mutiara memutuskan. Mutiara tahu, langkah ini berisiko. Membeli properti besar akan menguras cadangan modal yang ada. Namun, instingnya, yang terasa oleh 4 tahun perjuangan keras, mengatakan bahwa ini adalah momen yang tepat. Mutiara, sang anak gagal yang dulu dicemooh, kini bersiap untuk mengukir dominasi di pasar. Mutiara menutup rapat dan menatap jendela kantornya yang tinggi, melihat hiruk-pikuk kota yang dulu pernah menelannya. Mutiara tidak lagi takut pada kegagalan. Mutiara kini bertekad untuk menggunakan kesuksesannya sebagai senjata balas dendam yang dingin dan terencana. Tahun kelima sejak Mutiara meninggalkan rumah. Ini adalah babak krusial bagi pilar digital dan juga bagi keluarga Nudin. Pilar digital resmi mendapatkan pendanaan Seria yang signifikan. Nama Mutiara Ayu Putri sebagai CEO dan founder kini mulai berbisik di kalangan investor dan tech enthusiast, meskipun wajahnya masih misteri. Platform milik Mutiara tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga mendapat penghargaan inovasi di bidang AI untuk supply chain management. Mutiara kini berada di puncak kekuatan finansialnya, hasil murni dari kecerdasan dan kerja kerasnya. Uang hasil pendanaan itu Mutiara gunakan untuk ekspansi yang telah Mutiara rencanakan sejak lama, membeli properti untuk server farm dan kantor pusat baru. Mutiara menyewa seorang agen properti terpercaya yang Mutiara minta merahasiakan identitas pembeli. Persyaratan Mutiara jelas, lahan harus besar, harus strategis, dan harus memiliki sejarah kepemilikan yang kompleks, kemungkinan akan disita atau dilelang. Mutiara tidak ingin membeli tanah kosong. Mutiara menginginkan sebuah simbol. Beberapa minggu kemudian, agen properti Mutiara menghubunginya dengan berita mengejutkan. Nona, saya punya properti yang sangat unik. Lahan luas, ada bangunan besar bekas rumah mewah yang terlilit utang besar. Akan disita dalam waktu dekat. Lokasinya sangat dekat dengan pusat kota, di kawasan elit yang lama. Mutiara meminta foto dan detail legalitas. Saat Mutiara membuka berkas digital itu, jantung Mutiara berdebar kencang, bukan karena tegang, melainkan karena kejutan yang dingin dan pahit. Properti itu adalah rumah masa kecilnya, rumah mewah yang Burhanuddin jual, dan ternyata dibeli kembali oleh ayahnya beberapa tahun yang lalu, mungkin sebagai upaya Burhanuddin untuk mempertahankan sisa-sisa harga diri. Burhanuddin jelas melakukan investasi yang sangat buruk, dan kini rumah itu diambang penyitaan. Mutiara tersenyum sinis. Takdir sungguh suka bermain-main, rumah yang pernah menjadi latar penghinaan terbesarnya kini jatuh ke tangannya. Bukan sebagai warisan, tetapi sebagai aset bisnis yang Mutiara beli dengan uangnya sendiri. Mutiara memberi perintah kepada agen properti Mutiara. Beli properti itu, segera, bayar tunai, atas nama perusahaan holding saya. Pastikan tidak ada yang tahu bahwa saya adalah pembeli di balik layar. Di saat Mutiara sedang menutup kesepakatan itu, krisis finansial Nadia mencapai titik nadir. Wanita itu telah melakukan segalanya untuk bertahan. Nadia bahkan menerima endorsement produk-produk murahan yang Nadia cemooh di masa lalu. Namun, hutang bank sudah tak terbendung. Nadia menerima surat peringatan terakhir, apartemennya akan disita dalam waktu sebulan. Nadia panik. Dia menghubungi Dimas, yang kini tinggal di rumah kontrakan ayah Burhan karena Dimas tidak mampu membayar tempat tinggal Dimas sendiri. Dimas, aku harus bagaimana? Mereka akan menyita semuanya. Nadia menangis terseduh-seduh di telepon. Ayah tidak mau membantu. Dia bilang aku harus bertanggung jawab atas tindakanku. Dimas, yang sama-sama bangkrut, hanya bisa merespons dengan rasa frustrasi. Aku juga kesulitan, Ned, aku tidak punya uang. Ayah memang keras kepala. Mungkin kamu harus menghubungi si Kamlod itu.
Mutiara pasti punya uang dari pekerjaan freelance-nya. Nadia segera menolak gagasan itu. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah memohon pada Mutiara. Itu sama saja mengakui bahwa aku kalah. Harga diri palsu Nadia lebih berharga daripada apartemennya. Nadia tahu bahwa dia harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Dalam keputusasaan, Nadia mulai mencari pekerjaan nyata, pekerjaan kantor, yang tidak memerlukan kamera. Nadia menyadari, karier influencernya tidak bisa diwariskan atau diselamatkan oleh koneksi lama. Nadia harus berjuang sendirian. 7 tahun sejak Mutiara pergi, Pilar Digital kini memiliki markas megah. Itu adalah rumah mewah keluarga Nudin yang telah direnovasi total menjadi kantor pusat modern dan server farm. Mutiara tidak mengubah struktur dasarnya, tetapi Mutiara menghilangkan semua jejak kemewahan yang dangkal. Ruang makan tempat Ayah Burhan berteriak kini menjadi ruang rapat strategis dengan monitor raksasa. Mutiara, kini berusia 30 tahun, memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya. Mutiara membeli sebuah apartemen mewah yang tak jauh dari kantor pusat Pilar Digital. Mutiara mengamati kota itu dari ketinggian, kota yang dulu melihatnya pergi dalam kehinaan. Mutiara belum menghubungi siapapun. Ia melihat dari jauh betapa sulitnya kehidupan keluarganya. Ayah Burhan bekerja serabutan sebagai konsultan paruh waktu yang tak diakui. Dimas akhirnya menerima pekerjaan sebagai satpam di sebuah kompleks perumahan, dan Nadia mencoba berjualan pakaian online dengan modal seadanya. Kepulangan Mutiara adalah sebuah operasi yang dingin. Ia tidak mencari pengakuan. Mutiara kembali untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarganya telah merasakan pahitnya hidup, dan kini Mutiara memegang kendali penuh. Mutiara telah menguasai seni membalas dendam dengan kesuksesan yang terencana. 7 tahun sejak pengumuman di meja makan Lebaran. Ini adalah klimaks dari babak pertama pembalasan Mutiara. Mutiara kini telah kembali secara fisik ke kota asalnya. Ia tinggal di apartemen penthouse di kawasan elit. Sebuah kontras yang tajam dengan rumah kontrakannya yang sempit bertahun-tahun lalu. Mutiara kembali dengan status baru, CEO Pilar Digital. Mutiara menghabiskan minggu-minggu pertama kepulangannya dengan mengamati. Mutiara tidak turun tangan secara langsung. Mutiara hanya menonton sandiwara yang ia susun sendiri. Wanita itu telah menanam Dimas dan Nadia di perusahaannya melalui agensi X. Mutiara ingin melihat bagaimana mereka berjuang di dunia nyata, dunia yang tidak mengenal warisan. Di kantor pusat Pilar Digital yang dulunya rumah Nudin, Dimas dan Nadia memulai babak baru hidup mereka. Mereka berdua terkejut saat bertemu di lobi, di mana mereka dulu sering berdebat tentang mobil terbaru mereka. Dimas, kau melamar di sini juga? Tanya Nadia, matanya membesar. Dimas mendengus. Aku tidak melamar, Ned. Mereka yang memintaku. Pengalaman wakil direktur tidak bisa ditolak. Kau, manajer pemasaran, bukankah itu terlalu rendah untuk selebgram sepertimu? Setidaknya aku masih manajer, balas Nadia sengit. Kau hanya supervisor logistik, kau pasti ditempatkan di gudang. Ironisnya, Dimas memang ditempatkan di gudang, berurusan langsung dengan inventaris dan kurir pekerjaan yang paling Dimas benci, yang dianggapnya remeh. Dimas harus mengikuti sistem manajemen rantai pasokan berbasis AI yang sangat ketat, sebuah sistem yang ironisnya dirancang oleh Mutiara, adiknya yang Dimas cemooh. Dimas harus bekerja 8 jam sehari, mengangkat kardus, dan mengikuti metrik kinerja yang tak kenal ampun. Sementara itu, Nadia mendapati dirinya duduk di kubikel, bukan di studio foto mewah. Nadia harus menganalisis data engagement yang kering, merancang kampanye yang efisien, dan bekerja di bawah tenggat waktu yang ketat. Nadia tidak boleh menggunakan wajahnya sendiri. Tugas Nadia adalah membangun citra Pilar Digital, sebuah brand yang bersih dan logis, yang sangat berbeda dari brand Nadia yang palsu. Nadia mulai merasakan sakit kepala karena harus berpikir strategis, bukan hanya berpose. Ayah Burhan 68 tahun juga mengalami kesulitan. Setelah rumah mewahnya disita dan dibeli oleh Mutiara secara rahasia, Burhan Nudin tinggal di rumah kecil di pinggiran. Burhan Nudin mencoba bekerja sebagai konsultan senior di beberapa perusahaan lama, namun Burhan Nudin gagal beradaptasi. Burhan Nudin tidak mengerti cloud computing atau AI. Burhan Nudin hanya tahu cara memanipulasi koneksi. Kini, koneksi Burhan Nudin hilang, dan Burhan Nudin terlihat sakit-sakitan. Suatu hari,
Mutiara melihat Ayah Burhan di sebuah pusat perbelanjaan. Ayah Burhan tampak mengenakan kemeja kusam dan berjalan tertatih-tatih, membawa tas belanjaan yang terlihat berat. Mutiara merasakan dorongan untuk mendekat, tetapi Mutiara menahannya. Mutiara bukan lagi penyelamat. Mutiara adalah pengamat. Mutiara melihat Dimas dengan seragam supervisor pilar digital sedang menunggu bus. Wajahnya lelah dan putus asa. Mutiara melihat Nadia dengan pakaian kasual yang simpel, jauh dari glamor sedang terburu-buru, membawa tumpukan dokumen. Mereka berdua telah berubah. Mereka telah melewati api kesulitan yang Burhanuddin ciptakan. Mutiara kemudian memutuskan untuk maju ke babak berikutnya. Wanita itu tahu bahwa Ayah Burhan, meskipun bangkrut, masih seorang ahli manajemen dan bisnis. Burhanuddin hanya gagal dalam inovasi dan etika. Mutiara membutuhkan keahlian Burhanuddin, pengalaman puluhan tahun membaca pasar untuk mendorong pilar digital ke tingkat internasional. Mutiara mengirimkan satu lagi tawaran melalui agensi X. Kali ini ditujukan kepada Ayah Burhanuddin. Tawaran itu adalah posisi konsultan senior paruh waktu di pilar digital. Gaji yang ditawarkan kecil, tetapi cukup untuk membuat hidup Ayah Burhan lebih nyaman. Syaratnya sama, Ayah Burhan harus melamar secara formal, dan identitas CEO-nya dirahasiakan. Mutiara ingin Burhanuddin bekerja untuknya. Mutiara ingin Ayah Burhan mengukir sukses di perusahaan Mutiara, tanpa menyadari bahwa Mutiara adalah bosnya. Mutiara ingin Ayah Burhan melihat bagaimana anak gagal itu membangun kerajaan dari puing-puing yang Ayah Burhan tinggalkan. 7 tahun sejak kehancuran keluarga Nudin, babak baru telah dimulai di bawah atap pilar digital. Dimas dan Nadia, yang kini bekerja di perusahaan yang dikendalikan Mutiara, menjalani kehidupan yang sangat jauh dari kemewahan yang mereka kenal. Mereka adalah dua sisi mata uang kegagalan yang dipaksa untuk menghargai mata uang meritokrasi. Dimas, kini 46 tahun, menjalani hari-hari yang penuh siksaan fisik dan mental. Posisi supervisor logistik Dimas memang terdengar terhormat, namun pada kenyataannya, Dimas menghabiskan sebagian besar waktunya di gudang dan lapangan. Pria itu harus memastikan bahwa setiap pengiriman selaras dengan sistem AI yang dirancang Mutiara, sistem tanpa ampun yang mencatat setiap keterlambatan 15 menit dan memangkas efisiensi hingga ke detail terkecil. Dimas, sang mantan wakil direktur yang terbiasa menerima laporan dari puluhan bawahannya, kini harus berurusan langsung dengan kurir yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih disiplin. Setiap instruksi yang Dimas berikan harus berdasarkan data. Tidak ada ruang untuk tebakan, feeling, atau, yang paling Dimas andalkan, koneksi. Dimas sering menggerutu di kamar mandi kantor. CEO bodoh ini pasti tidak punya pengalaman lapangan. Sistem ini gila. Kenapa aku harus bekerja untuk orang tanpa nama yang tidak tahu etika bisnis? Dimas selalu mengeluh tentang gaji kecil yang ia dapatkan. Namun Dimas tidak menyadari bahwa gaji itu dibayar penuh berdasarkan kinerja Dimas yang kian membaik. Meskipun Dimas membenci pekerjaan itu, Dimas secara tidak sadar menjadi efisien. Mutiara, sang perancang sistem, telah menciptakan sangkar besi yang memaksa Dimas untuk menjadi produktif. Pekerjaan itu adalah hukuman, sekaligus sekolah yang Dimas butuhkan. Di sisi lain, Nadia 37 tahun menjalani transformasi yang lebih halus, tetapi sama menyakitkannya. Sebagai manajer pemasaran digital, Nadia tidak boleh lagi menggunakan wajah cantiknya untuk menjual produk. Tugas Nadia adalah membangun citra pilar digital sebagai entitas yang serius, logis, dan inovatif. Nadia, yang dulu hanya perlu tersenyum dan memamerkan tas mahal, kini harus menghabiskan waktu berjam-jam di depan spreadsheet dan dashboard analisis. Wanita itu harus memahami bounce rate, conversion rate, dan metrik pemasaran yang tidak pernah Nadia pedulikan. Nadia harus menulis copy yang cerdas dan meyakinkan, bukan hanya caption yang menggoda. Nadia merasa frustrasi. Aku menghabiskan 10 tahun membangun brand diri, dan sekarang aku harus menjual brand mesin. Keluh Nadia pada dirinya sendiri. Namun, di balik frustrasi itu, Nadia menemukan kemampuan tersembunyi. Nadia adalah komunikator yang hebat. Setelah beberapa bulan, Nadia mulai memahami logika di balik data. Nadia mulai menikmati tantangan strategis untuk membuat konten yang smart dan relatable. Nadia tidak lagi dibayar untuk penampilan. Nadia dibayar untuk otaknya. Walaupun begitu, Nadia masih membenci CEO anonim yang memaksa Nadia bekerja begitu keras,
seolah-olah Nadia adalah robot. Dimas dan Nadia jarang berinteraksi di kantor, mempertahankan permusuhan yang diwarnai rasa malu. Mereka menghindari berbicara tentang masa lalu. Terlalu menyakitkan untuk mengakui bahwa mereka kini hanyalah pegawai rendahan di bawah kendali seorang atasan misterius. Sementara kedua anak Burhanuddin berjuang dengan etos kerja yang baru, ayah Burhan 70 tahun menjalani hari-hari yang semakin sunyi. Pria itu telah menjual rumah kecilnya dan kini tinggal di apartemen studio sederhana. Burhanuddin masih mencoba menawarkan jasa konsultasi, tetapi pasar tidak lagi menghargai wisdom lama tanpa dukungan data baru. Burhanuddin menua, dan rasa penyesalan Burhanuddin semakin dalam. Burhanuddin sering memikirkan Mutiara, bertanya-tanya di mana putrinya berada, namun Burhanuddin tidak punya cara untuk mencari. Suatu pagi, saat Burhanuddin membaca koran online di kedai kopi, sebuah nama menarik perhatiannya, Pilar Digital. Burhanuddin membaca analisis tentang pertumbuhan eksponensial perusahaan itu. Bagaimana teknologi AI mereka merevolusi logistik. Pria itu, sang entrepreneur sejati, merasakan kekaguman yang tulus. Cerdas, strategi akuisisi pasar yang agresif, Burhanuddin bergumam. CEO-nya pasti seorang visioner. Tepat pada saat itu, ponsel Burhanuddin berdering. Panggilan dari agensi X. Bapak Burhanuddin, kami dari agensi X, kata suara profesional di seberang sana. Kami punya tawaran dari sebuah perusahaan teknologi, Pilar Digital. Mereka mencari konsultan senior paruh waktu untuk memberikan panduan strategis makro. Mereka sangat menghargai pengalaman Anda selama di Nudin Karya Utama. Jantung ayah Burhan berdetak kencang. Ini bukan tentang uang, gaji yang ditawarkan memang kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini tentang relevansi. Ini adalah kesempatan terakhir Burhanuddin untuk membuktikan bahwa keahlian manajemen Burhanuddin masih berharga. Pilar Digital, Burhanuddin bertanya, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Saya tertarik. Apa syaratnya? Hanya satu. Pak, CEO sangat menjaga privasi. Anda harus melamar secara formal, mengirimkan CV, dan bersedia bekerja tanpa mengetahui identitas beliau sampai waktu yang ditentukan. Semua komunikasi akan melalui agensi X. Burhanuddin tertawa getir. Baik, saya akan kirim CV saya. Saya ingin melihat perusahaan mana yang berani menantang saya untuk bekerja dalam kegelapan. Mutiara, yang menerima konfirmasi bahwa ayah Burhan telah mengirimkan lamarannya, hanya melihat layar laptopnya. Ia datang. Wanita itu telah berhasil mengumpulkan 3 bidak catur yang Mutiara butuhkan. Mutiara mengirimkan instruksi kepada tim sumber daya manusia Pilar Digital. Konsultan senior, Burhanuddin, jadwalkan wawancara pribadi di ruang rapat strategis, tanpa dihadiri siapapun, kecuali saya dan dia. Mutiara menyiapkan panggung. Mutiara tidak akan membiarkan ayah Burhan melihat Mutiara dari kejauhan. Mutiara akan membiarkan ayah Burhan melihat Mutiara dari kursinya, di kantor pusat yang dulunya adalah rumah mereka, dan mendengarkan pengakuan Mutiara yang dingin. Hari yang dinantikan tiba, pagi itu terasa berat, diselimuti ketegangan yang hanya Mutiara rasakan. Burhanuddin mengenakan setelan jas terbaiknya yang sudah lama tidak dipakai, meskipun sedikit longgar di badannya yang kurus. Burhanuddin terlihat tegar, siap untuk sekali lagi menjadi penasihat, siap untuk kembali merasakan getaran lobi perusahaan. Pria tua itu tiba di alamat yang diberikan. Sebuah bangunan megah, modern, dan didominasi kaca. Burhanuddin terkesima. Kantor yang luar biasa, gumam Burhanuddin. Ini pasti menghabiskan banyak biaya. Burhanuddin berjalan memasuki lobi. Segera Burhanuddin merasa ada yang aneh. Struktur lobi, ketinggian langit-langit, letak tangga utama. Semua terasa familiar. Burhanuddin menepis pikiran itu. Tidak mungkin, rumah ini disita. Seorang resepsionis muda dengan senyum profesional membimbing ayah Burhan menuju lift. Resepsionis itu mengatakan ayah Burhan akan bertemu langsung dengan CEO di ruang rapat strategis. Di lantai atas, Burhanuddin dipersilakan masuk ke ruangan. Ruang rapat strategis. Burhanuddin melangkah masuk. Meja panjang dari kayu mahoni gelap mendominasi ruangan. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota. Tiba-tiba, Burhanuddin sadar. Dinding ini, jendela ini, sudut pandang ini adalah ruang makan lama mereka.
tempat Burhanuddin menjatuhkan vonis pada Mutiara 7 tahun lalu. Di ujung meja, membelakangi pintu masuk, ada sebuah kursi manajer besar yang terbuat dari kulit hitam premium. Burhanuddin berdiri menunggu. "Silakan duduk, Pak Burhan," kata sebuah suara yang tenang, berwibawa, namun terasa sangat akrab. Burhanuddin duduk, pikirannya mulai kacau. Suara itu, kursi itu berputar perlahan. Di sana, duduk di kursi kendali, bukan lagi gadis ITB yang rapuh, bukan lagi anak yang dicemooh Burhanuddin, tapi seorang wanita dewasa, berbusana rapi, dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Mutiara Ayu Putri, mata Burhanuddin membesar, seolah melihat hantu yang mengenakan mahkota. Keheningan melanda, hanya detak jam dinding mewah yang terdengar. "Selamat datang, Ayah," Mutiara menyapa. Senyum tipis di wajah wanita itu sama dinginnya dengan marmer di bawah kaki mereka. "Di ruang rapat strategi saya, atau, seperti yang dulu Ayah sebut, ruang makan. Tempat Ayah terakhir kali memanggil saya anak gagal." Lutut Ayah Burhan lemas. Pria tua itu tidak bisa berkata-kata. Burhanuddin menatap bingung pada Mutiara, lalu pada ruangan, berusaha menghubungkan benang merah yang Burhanuddin abaikan selama 7 tahun. Kamu adalah Ceo itu?" tanya Burhanuddin, suaranya tercekat. "Ya, Ayah, saya adalah Ceo Pilar Digital, perusahaan yang sistem logistiknya sangat Ayah kagumi, yang kini menjadi konsultan senior Ayah." Mutiara berbicara dengan nada yang tenang dan terukur. Setiap kata adalah silet yang memotong harga diri Ayah Burhan. "Dan ya, Ayah, perusahaan ini berkantor pusat di rumah lama kita, yang saya beli secara tunai dari Ban 7 tahun setelah Ayah menjualnya." Wajah Burhanuddin memucat. Ia akhirnya mengerti kedalaman situasi ini. Penghinaan Mutiara jauh lebih besar daripada penghinaan Burhanuddin saat lebaran dulu. "Saya mengagumi cara Ayah memotivasi saya," lanjut Mutiara, bersandar di kursinya. Teriakan Ayah saat itu adalah spark yang saya butuhkan. "Saya tidak tahu kalau sumekam lot dari ITB, Teknik Informatika dan Manajemen, bisa begitu berguna hanya karena sebuah teriakan." Air mata mulai menggenang di mata tua Burhanuddin. Bukan air mata marah, tetapi air mata malu dan penyesalan. Mutiara kemudian mengambil interkom. "Dimas dan Nadia, segera ke ruang rapat strategis. Sekarang." 5 menit kemudian, Dimas dan Nadia tiba, wajah mereka tegang. Mereka pasti mengira mereka dipanggil karena membuat kesalahan di pekerjaan. Dimas masuk terlebih dahulu, diikuti Nadia. Keduanya terhenti di ambang pintu, melihat Ayah Burhan duduk diam di depan meja. Mereka kemudian melihat sosok Mutiara di kursi manajer. Dimas, 46 tahun, langsung melompat marah. "Mutiara, apa maksud semua ini? Kau yang mengatur kami. Kau yang membuatku jadi satpam, maksudku, supervisor gudang? Ini jebakan." Dimas merasa dikhianati dan dipermalukan. Nadia, 37 tahun, hanya meneteskan air mata. Air mata Nadia campur aduk rasa bersalah, malu karena harus dihadapkan pada adiknya yang sukses, dan sedikit lega karena mungkin krisis finansial keluarga sudah berakhir. Mutiara membiarkan keheningan mengambil alih. Wanita itu kemudian berdiri, menghadap ketiga orang yang pernah menjadi keluarganya. "Dimas, Nadia, Ayah, selamat datang kembali di rumah." Di kantor pusat Pilar Digital, Mutiara memulai. "Saya adalah CEO perusahaan ini. Saya merekrut kalian, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memberi kalian kesempatan. Dimas, kamu dipaksa bekerja keras dan belajar disiplin. Nadia, kamu dipaksa untuk menggunakan otakmu dan memahami nilai strategis. Ayah, kamu dipaksa untuk melihat bahwa ilmu dan kerja keras yang dulu kamu cemooh bisa membangun kerajaan yang lebih besar daripada yang Ayah hancurkan." Mutiara menatap Ayah Burhan yang kini menutup wajahnya dengan tangan. Ia telah memenangkan pertarungan itu. Mutiara berujar, "Kebenaran sudah terungkap. Sekarang kalian tahu siapa yang menjadi arsitek di balik pilar ini. Kalian masih menjadi karyawan saya. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya?" Udara di ruang rapat strategis yang dulunya adalah ruang makan keluarga terasa tebal, dipenuhi emosi yang selama 7 tahun terkubur, amarah, malu, dan penyesalan yang mendalam. Mutiara Ayu Putri membiarkan ketiga orang di hadapannya mencerna kebenaran itu. Dimas berdiri gemetar, wajahnya merah padam antara rasa malu dan kemarahan. Nadia terisak pelan,
Air mata Nadia membasahi blus kerjanya. Sementara ayah Burhan, sang mantan raja, kini duduk di kursinya, tampak menyusut, bahunya terkulai oleh beban penyesalan. Ini adalah pembalasan dendam, suara Dimas bergetar. Kakak laki-laki mutiara itu melangkah maju, menunjuk wanita muda itu dengan jari menuduh. Kau merekrut kami hanya untuk mempermalukan kami. Kau membuatku bekerja seperti kuli di gudang. Kau jahat, Mutiara. Mutiara mendongak, matanya tajam. Jika ini pembalasan, Kak Dimas, saya tidak akan membayar Anda sesuai standar pasar dan saya tidak akan memberikan Nadia proyek strategis. Saya akan membiarkan Anda berdua bangkrut dan saya akan membeli aset Anda di harga lelang. CEO pilar digital itu jeda sejenak. Ini bukan pembalasan, Kak, ini adalah rehabilitasi paksa. Saya tahu, selama 7 tahun, Ayah berhasil membuat Anda berdua merasa sebagai korban. Tapi di perusahaan ini, Anda berdua dipaksa untuk sukses berdasarkan usaha, bukan nama belakang. Mutiara beralih ke Nadia. Nadia, kamu benci duduk di depan spreadsheet, tapi dalam 3 bulan, kamu berhasil meningkatkan efisiensi kampanye sebesar 25%. Kamu menemukan bahwa otakmu jauh lebih berharga daripada imagemu. Disinilah kamu harusnya berada, bukan di depan kamera. Nadia berhenti menangis. Wanita itu menatap Mutiara, lalu pada ayah Burhan. Sebuah kebenaran pahit muncul. Nadia menyadari, Mutiara benar. Untuk pertama kalinya dalam hidup Nadia, Nadia merasa berharga, bukan sekadar menarik. Aku minta maaf. Ra, bisik Nadia, suaranya tulus. Aku minta maaf karena aku tidak pernah mendukungmu. Mutiara mengangguk, lalu pandangannya beralih sepenuhnya pada ayah Burhanuddin. Mutiara menatap mata tua yang memohon itu, menunggu. Inilah inti dari semua ini. Burhanuddin menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergetar. Pria itu berdiri, bergerak pelan, lalu berlutut di lantai marmer, tepat di tempat Mutiara berdiri 7 tahun lalu. Jangan, ayah, Mutiara berseru, mencoba menahan ayahnya. Burhanuddin menepis tangan Mutiara dengan lembut. Biarkan ayah melakukannya, Mutiara. Kamu harus mendengarnya. Pria tua itu menatap Mutiara, matanya penuh air mata yang tulus, tidak ada lagi keangkuhan di sana. Kamu bertanya kenapa ayah berteriak, kenapa ayah menghinamu di hari raya? Itu bukan karena ayah membencimu, Nak. Justru sebaliknya, Burhanuddin mulai menjelaskan, suaranya serak. Perusahaan kita sudah mati sejak 5 tahun sebelum lebaran itu. Dimas dan Nadia, mereka sudah menjadi bagian dari masalah. Mereka bergantung pada nama Nudin. Ayah lelah. Ayah tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan kapal yang sudah penuh lubang. Dan ayah tahu, jika ayah meninggalkan perusahaan itu untukmu, kamu akan tenggelam. Kamu akan menggunakan semua kecerdasanmu, semua kamlotmu, untuk menyelamatkan kakak dan adikmu yang tidak mau diselamatkan. Dimas dan Nadia menunduk, mendengarkan kebenaran yang kejam dan pahit itu. Ayah melihat kamu adalah satu-satunya yang punya kesempatan, Mutiara. Tapi kamu harus bebas dari kewajiban keluarga, dari nama Nudin yang sudah busuk. Jadi, ayah melakukan hal yang paling kejam yang bisa ayah pikirkan, mengusirmu dengan penghinaan terakhir, jelas Burhanuddin. Ayah ingin kamu pergi dengan amarah, bukan dengan kesedihan. Amarah adalah bahan bakar yang lebih kuat. Ayah tidak ingin kamu melihat ke belakang. Burhanuddin terisak. Ayah sangat menyesal, Mutiara. Ayah adalah ayah yang pengecut dan kejam. Ayah menghancurkan keluargamu sendiri untuk menyelamatkan satu-satunya anak yang ayah yakini bisa terbang tinggi. Mutiara berdiri tegak, membiarkan pengakuan itu menenggelamkannya. Mutiara tidak tahu harus merasa apa, marah karena manipulasi ayahnya, atau terharu karena niat tersembunyi ayahnya. Tapi rasa sakit karena penghinaan itu masih segar. Lalu kenapa ayah membeli kembali rumah ini? Mutiara bertanya, suaranya dingin. Harga diri. Ayah tidak sanggup melihat rumah ini dibeli orang lain. Tapi ayah melakukan investasi bodoh, dan akhirnya rumah ini disita juga. Ayah pantas kehilangan segalanya, kata Burhanuddin. Mutiara kemudian mengungkapkan kepemilikan kantor itu sekali lagi. Ayah, Dimas, Nadia, rumah ini milik saya. Saya membelinya 7 tahun lalu, saat ayah terpaksa menjualnya lagi. Ruangan ini, kantor ini, sistem ini semua dibangun oleh Mutiara. Dengan ilmu Kamlodi TB yang ayah bilang tak berguna.
Saya sudah mendengar permintaan maaf ayah, Mutiara berkata. Tapi kata-kata itu tidak cukup. Rekonsiliasi butuh waktu dan butuh bukti. Kalian bertiga harus membuktikan pada diri sendiri bahwa kalian telah berubah, bukan pada saya. Mutiara kembali duduk di kursinya. Wanita itu menatap ketiga orang itu, yang dulunya adalah penguasa hidup Mutiara, kini adalah bawahan Mutiara. Ayah, Dimas, Nadia, saya memberikan pilihan. Kalian boleh pergi hari ini juga, dan saya akan memberikan pesangon yang cukup. Atau, kalian boleh tinggal. Kalian akan terus bekerja di pilar digital di bawah sistem yang saya bangun. Kalian harus membuktikan bahwa kalian bisa bekerja dengan integritas, tanpa menggunakan nama Nudin, dan tanpa mengeluh. Kalian harus membangun kembali hidup kalian dengan tangan kalian sendiri. Apa pilihan kalian? Ruangan itu sunyi. Mereka bertiga saling pandang. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka hanya punya kesempatan yang diberikan oleh Mutiara, sang CEO baru. Keputusan itu datang dengan cepat, didorong oleh kenyataan yang keras. Dimas adalah yang pertama berbicara. Kakak laki-laki Mutiara itu berdiri tegak, meskipun bahunya masih terkulai. Aku memilih tinggal. Mutiara, aku tidak tahu cara bekerja keras sampai aku bekerja di gudangmu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi supervisor yang jujur, bukan wakil direktur yang malas. Nadia segera mengangguk. Aku juga, aku akan tinggal. Aku ingin tahu seberapa jauh aku bisa melangkah dengan otakku, bukan hanya dengan wajahku. Nadia kini tidak lagi menangis, tatapannya penuh tekad. Ayah Burhanuddin hanya mengangguk, tanpa berkata-kata. Pria tua itu tidak punya tempat lain untuk pergi, dan Burhanuddin tahu, bekerja untuk Mutiara adalah satu-satunya penebusan yang bisa Burhanuddin lakukan. Mutiara tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kepuasan bahwa rencananya berhasil. Wanita muda itu mengangguk. Baik, mulai besok, tidak ada lagi rahasia. Saya adalah bos kalian, dan kalian adalah karyawan terbaik saya. Mari kita lanjutkan pembangunan pilar ini. Malam harinya, Mutiara menyiapkan kejutan terakhir. Mutiara tidak menyuruh mereka kembali ke kontrakan atau apartemen sewa mereka. Mutiara mengundang mereka bertiga untuk makan malam. Lokasi makan malam, ruang makan di sayap timur pilar Central Office. Sayap timur itu tidak diubah, tetap menjadi ruang makan yang luas, meskipun kini berfungsi sebagai guest house perusahaan. Mutiara telah menyuruh stafnya untuk menyiapkan hidangan sederhana, nasi, lauk pauk rumahan, bukan hidangan mewah lebaran yang Mutiara sajikan 7 tahun lalu. Dimas, Nadia, dan Ayah Burhan tiba, canggung dan gugup. Ini adalah kali pertama mereka makan bersama tanpa kehadiran ibu sejak perpisahan yang menghancurkan itu. Meja makan itu tidak lagi ditutupi sutra Tiongkok. Taplaknya polos dan bersih. Tidak ada kristal bokra, hanya gelas sederhana. Tapi suasana ruangan itu, untuk pertama kalinya, terasa hangat. Saya ingin kita makan bersama. Mutiara memulai, memecah keheningan. Mutiara menyendokkan nasi ke piring Ayah Burhan. Tidak ada rapat, tidak ada status, tidak ada spreadsheet. Hanya keluarga. Mereka makan dalam keheningan yang panjang, keheningan yang kini tidak lagi mencekam, melainkan penuh refleksi. Ayah Burhan mengangkat tangannya, meminta perhatian. Pria itu menatap Mutiara, lalu Dimas, dan Nadia. Ayah ingin meminta maaf lagi, untuk setiap kata yang ayah ucapkan, untuk setiap air mata yang kalian tumpahkan, dan untuk semua kebohongan dan manipulasi ayah. Ayah mencintai kalian semua, dan ayah bangga pada kalian, bukan hanya pada Mutiara, tapi pada Dimas yang akhirnya belajar disiplin, dan Nadia yang akhirnya menemukan otaknya. Pria itu kemudian menatap Mutiara, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Terima kasih karena kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi juga menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Kamu benar. Gelar dan ITB-mu sangat berguna. Itu yang menyelamatkan kami semua. Dimas dan Nadia mengangguk, menerima permintaan maaf ayah mereka, dan juga Mutiara. Ikatan darah yang sempat terputus karena kekayaan kini tersambung kembali oleh pengakuan. Kisah berakhir setahun kemudian. Pilar digital terus berkembang, kini beroperasi di 3 negara. Mutiara Ayu Putri telah menjadi wajah yang dihormati di dunia tech, sering dijuluki sebagai Ratu Logistik. Mutiara masih tetap CEO, pemimpin visioner yang mengandalkan data, bukan emosi. Dimas kini dipromosikan,
memimpin departemen logistik di cabang luar negeri. Dimas menjadi manajer yang keras, tetapi adil, sepenuhnya mengandalkan sistem A yang dulu Dimas benci. Dimas mengirimkan laporan rutin kepada Mutiara, laporan yang kini bersih dan penuh prestasi. Nadia memimpin tim pemasaran digital yang inovatif. Nadia tidak pernah kembali ke dunia influencer palsu. Nadia menggunakan keahlian komunikasinya untuk membuat pilar digital menjadi brand yang dicintai. Ayah Burhanuddin menjabat sebagai penasihat senior yang disegani. Pria itu tidak lagi mencampuri urusan operasional, tetapi Burhanuddin memberikan panduan strategis makro yang tak ternilai. Burhanuddin menghabiskan sisa waktunya dengan Mutiara, bermain catur, dan menikmati kedamaian yang dulu tidak pernah Burhanuddin miliki. Keluarga Nudin telah kehilangan kekayaan lama mereka, namun mereka mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, integritas, etos kerja, dan kasih sayang yang tulus. Mutiara, sang anak gagal yang kembali sebagai CEO sukses, berdiri di ruang rapat strategis ruangan yang dulunya ruang makan melihat ayahnya, kakaknya, dan adiknya bekerja keras, membangun pilar yang lebih kuat dari sebelumnya. Mutiara telah memenangkan pertarungan, bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan membangun kembali dirinya dan juga keluarganya.